Saya ingin tahu wajah-wajah teman-teman kita untuk kita apa namanya presensi seperti biasanya. Monggo dibuka ya. Mas Asiul, Mbak Desi, Mbak Ikma, monggo, Mbak April, Mbak Nindi, Mbak Nadia. Selamat pagi semuanya ya. Maaf ya tadi saya nyari ruangan penuh ya. Padahal kemarin itu kita Selasa dapat ruangan ya. Sekarang kok penuh semua. Ya nanti kalau memang kita tetap Selasa, ya kita mungkin di mana cari ruangan di dekatnya LPM atau mungkin di dekatnya perpustakaan sini, nggak apa-apa. Kita sebentar, atau mungkin ya nggak bisa sama sekali bisa kita daring. Nah, paling nggak hari ini kita ketemu jam 1 jam ya. Nanti setelah itu kamu waktunya Pak Prapto ya. Ini rumahnya jauh-jauh ini Mas ya. Atau nanti cara daring yang lainnya. Pak Prapto jam kedua. Pak, itu nanti daring, Pak. Oh, daring ya. Wes berarti nanti kalau sudah waktunya kita off dulu ya. Oke, kita berarti hari ini saya tutup saya apa namanya? Foto dulu 1 2 wajahnya mungkin ada yang agak ngatek itu Mbak Desi ketok dikuret di ya ya terus 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 lah gitu lah. Oke, 1 2 3. Oke. Oke, hari ini kita mata kuliah adalah boleh kamu tutup sambil mendengarkan Pak Dian. Kita mata kuliah adalah eh, teknik penyusunan keuangan daerah ya hari ini. Eh, Harus kamu buka nanti di ini e-learning. Sudah buka e-learning belum ya? Oh belum ya, belum bisa masuk kamu. E-learning Unim. Kemarin baru saya perbaiki, tapi ya anu belum bisa memasukkan videomu yang kemarin. Ini kita buka. Nanti ingatkan Pak Dian ya. Paling enggak walaupun kamu sama dengan mendengarkan ini di apa di online ini, tapi siapa tahu juga ingin peroleh pengetahuan yang lainnya. Di sini apa ya yang perlu kamu lihat adalah kebijakan sektor publik. Bukan bukan teknik penyusunan keuangan daerah. Pertemuan kedua ya ini. Ini materi kedua kita adalah apakah ini di sana kelihatan teman-teman gambarnya? Kalau nggak Kelihatan, kelihatan, Pak. kelihatan ya. Nah, ini ada peta konsep modul disebut dengan pengelolaan keuangan negara. Nah, ini juga Pak Dian membuka namanya program GPT ya. Gak apa-apa kamu jadi terbuka aja karena ini kan misalnya nggak begitu tahu nggak bisa diketik di sini. Nah, ini tunggu sebentar ya. Nah, pengelolaan keuangan negara itu apa? Kita nanti buka. Untuk yang semester 5 sudah mulai diinstal ya GPT-nya di kalau ini Pak Dian di Chrome. Nah, ini diceritakan kalau pengelolaan keuangan negara itu merujuk pada cara dari cara pemerintah mengelola pendapatan, pengeluaran dan aset negara. Jadi di pertama ini yaitu pendapatannya apa saja, terus asetnya apa saja. Sebentar sambil ini jalan sedikit. Tergantung di
aplikasi Androidmu. Oh ya, oke oke. Sorry ya, putus lagi. Tadi mana? Kita bicara tentang pengelolaan negara ya. Jadi eh, negara itu kita ibaratkan sebuah perusahaan. Jadi kalau di mata kuliahnya Pak Dian dulu, jurusannya kan via. Kalau sini FISIP ya. FISIP itu di satunya komunikasi, satunya pemerintah. Tapi dalam pemerintah itu ada namanya pemerintahan bisnis. Nah, sama pemerintahan publik. Sebenarnya bedanya apa toh? Bisnis dengan publik itu. Jadi kamu harus tahu, kamu harus bangga jadi anak administrasi publik atau ilmu pemerintahan. Ya sebenarnya dia itu satu, apa? Tidak mengejar profit. Jadi ada administrasi negara, administrasi publik, dan administrasi bisnis. Nah, administrasi publik, bisnis ini nanti bagaimana negara itu bisa memperoleh keuntungan. Nah, ini makanya di ini sebentar tak buka lagi ya. Pengelolaan ya, pengelolaan keuangan negara itu seperti kita mengelola sebuah rumah, rumah atau perusahaan. Ya, perusahaan itu punya apa saja di situ. Nah, tapi nanti ada yang ngurusi keuangan, keuntungan. Jadi ke apa namanya? Pemerintah itu memperoleh profit memang, memperoleh profit. Jadi ya keuntungan. Jadi itu bagiannya dari BUMN. BUMN itu misalnya Garuda, PLN, nggak boleh memang merugi seharusnya. Pertamina, itu nanti yang bagian pengelolaan keuangan negara, yang bagian profit-profit. Tapi yang kedua adalah kemarin kita bicara dengan praktisi kita ya, Pak Cahaya kemarin, bahwa yang kedua adalah administrasi negara yang memang dia tidak mementingkan profit, memperoleh profit. Wah, jadi kamu harus bangga, oh, kamu benar-benar sangat patriotisme anak belajar di sini. Bahkan kemarin pelayanan pelayanan administrasi diusahakan mendekati nol ya, masih ingat ya kemarin. Nah, di situ. Makanya kemarin itu, oh seperti itu. Nah, ini kita share screen lagi. Oh, share screennya mati. Wah, wah, wah. Tadi mana hilang? Hmm. Ini. Jadi kamu bisa mengerjakan UTS juga seperti itu.
Tidak perlu pinter jadi mahasiswa sekarang. Yang penting rajin. Loh, hilang lagi. Kita baru ngobrol. Nah, sebentar ya, sambil tunggu ini. Nah, jadi pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dana publik oleh pemerintah untuk mendukung operasional dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan serangkaian perencanaan. Jadi yang pertama ini perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tanggung jawab atas penggunaan dana publik. Makanya siapa yang mengusut ya sekarang itu KPK. Banyak tuh sekarang Menteri Pertanian itu. Nah, kemarin Menteri Kominfo. Apakah aktivitasnya itu melibatkan perencanaan, bagian pelaksanaan, pengawasan, dan tanggung jawab penggunaan dana publik. Nah, pengelolaan keuangan negara seperti itu. Dan itu nanti dimasukkan di dalam APBN. Nah, di sini di ChatGPT kita lebih lanjut. Perencanaan anggaran. Pemerintah itu perlu merencanakan anggaran tahunnya cakup pendapatan belanja negara. Nah, perencanaan itu. Jadi nanti dimasukkan di APBN. Kelihatan enggak ya? Semoga kelihatan. Di sini kelihatan masukkan dalam APBN. Kemarin APBNP pendapatan belanja negara. Ah, melibatkan identifikasi sumber pendapatan. Pendapatan negara itu apa sih? Ya, seperti kemarin kita ulang di materi praktisi mengajar, ya. Ada yang namanya pajak, pungutan, pinjaman. Kemarin masih ingat ya, semoga kita setelah alokasi dana untuk berbagai program dan proyek pemerintahan, ADD, ADK, dana bagi hasil, itu masuk di keuangan negara, pengelolaan APBN. Pelaksanaan anggaran. Ini siapa? Pelaksanaan anggaran itu legislatif. Wah, ya pemerintah, Pemda, Pemprov, Jakarta, Presiden, itu pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, nek kayak langsung ketemuan seperti ya, tugasnya KPK itu. KPK, Kejaksaan Agung, dan yang keempat itu masyarakat penting. Ya, faktor masyarakat itu kalau dulu ada istilahnya anu ya, dari atas ke bawah ya. Sekarang itu namanya apa? Tangkap tangan. Jadi buktinya ada dulu atau mungkin laporan ada dulu baru diusut. Wah, itu mengerikan itu. Bahkan memiskinkan orang-orang koruptor. Yang ketiga, prosesnya adalah evaluasi, pengawasan dan evaluasi. Memantau dan mengawasi penggunaan dana publik untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara efisien dan efektif. Yang keempat adalah transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kelima, pengendalian utang. Oh, jadi negara ini utang loh, hati. Emangnya kita saja yang pinjam nah, bank, online, pinjol. Gitu. Negara aja. Cuma negara mungkin nggak pinjam online paling. Terus ada pengendalian utang, pengembangan pendapatan. Jangan salahkan kalau Pertamina itu eksplorasi kemana-mana. Ke laut, ke gunung, supaya bisa memperoleh minyak. Yang ketujuh adalah pengelolaan cadangan dan investasi. Itu kalau kita bicara tentang keuangan seperti itu. Ada cadangan, ada investasi. Kalau di masyarakat apa ya? Biasanya investasi di binomo. Wah, itu wis boh hijau atau enggak itu. Tapi termasuk iklan yang membuat kita ingin seperti negara punya pengelolaan cadangan dan investasi.
Nah, itu ya. Terus selanjutnya kita buka lagi pengelolaan pendapatan negara dan hibah, pengelolaan belanja pemerintah dan pemberdayaan. Jadi hibah itu penting. Oleh hadiah lah hibah itu. Nah, dan hibah itu sifatnya kalau nggak salah itu katanya ya, hibah itu bagaimana? Biasanya tidak begitu kena pajak dan tidak buat laporan ke negara atau gimana? Kita coba lihat dana hibah. Waduh, bahasa Inggris. Nah, ini. Jadi ada pengelolaan belanja pemerintah dan pembiayaan. Jadi apa yang harus diganti misalnya pembiayaan pembangunan jalan, belanja-belanja pegawai itu yang kedua ini. Selanjutnya yang pertama ada pengelolaan pendapatan negara. Nah, Pak, ini kita lihat dana hibah itu dana bantuan yang diberikan kepada individu, organisasi atau lembaga tanpa ada kewajiban untuk mengalihkan dana tersebut. Jadi makanya benar kalau tidak ada harus laporan, bahkan laporan pajak kalau nggak salah nggak ada. Tuh sekarang ya diincar kan itu dana hibah dari Arab Saudi misalnya. Tapi jenenge orang memberi itu mesti tidak pernah apa ya 100% ikhlas ya misalnya. Modalnya mesti ada saja tuntutannya kamu harus ini yang memberi hibahnya. Tapi hasilnya nggak ada tanggung jawab kepada yang lain. Kamu nek misalnya ditraktir temanmu, nah, seperti itulah. Ditraktir teman, hibah ini dapat hibah ini dana hibah ini. Hmm. Memang enak rokok-rokokan apa gitu ya misalnya. Nah, tapi nanti apa? Pas ujian misalnya, aku contohi. Seperti itu negara itu seperti itu. Ini dana hibah, hati-hati. Tidak ada yang memang 100% gratisan. Apa ya, nak istilahnya orang itu tidak ada makan makan malam ya gratis. Nah, pasti ada. Kalau yang repot itu misalnya dana hibah dari Arab Saudi. Nanti harus mengajarkan kebudayaan Arab Saudi itu yang makanya dulu ada terkenal istilahnya Islam Nusantara itu loh. Nah, itu sangat takut akhirnya organisasi Islam yang di sini kok nanti dikasih paham apa dulu asal ada paham Wahabi dan macam-macam itu ya yang yang dua tahun yang lalu itu sangat marah sebenarnya. Nah, ini dana hibah itu dana bantuan dari pemerintah. Jadi yang memberi siapa? Pemerintah, nirlaba atau pihak lain pada individu. Lembaga pendidikan, nah, itu mesti ada. Misalnya hibah dari Korea. Nah, nanti Korea bisa, ya ini kereta cepat itu utang atau hibah itu. Mesti nanti ada, ya istilahnya tadi tidak ada makan malam gratis lah. Mesti ada saja. Ya, supaya mungkin proyeknya dimudahkan atau apa. Tapi aslinya eh, eh, memaju biasanya memajukan atau mendukung proyek-proyek dianggap bermanfaat. Sumber-sumber pemerintah, yayasan, swasta, dan individu memberikan dukungan berdasarkan pada tujuan tertentu.
Nah, ini ya, nanti kamu bisa cek GPT. Dan akhirnya terakhir pengawasan dan penanggulangan APBN. Jadi pertemuan kedua ini kita membahas alur keuangan negara. Pertemuan kedua. Di sini ada yang kamu tanyakan sebelum kita berhenti sejenak nanti. Nanti ada kelepak. Kalau kamu sempat ke kampus, ya monggo. Kalau enggak, ya kita berarti daring lagi ya nanti. Ada yang kamu tanyakan tentang alur APBN misalnya, alur tata kelola. Nah, kita buat lagi ya. Tata kelola negara yang baik itu bagaimana? Nah, kita boleh tanya di sini ke robot kita. Teknik ya, bukan tata. Teknik. Yang baik itu bagaimana? Nah, kita lihat. Nah, tetap seperti itu. Jadi kalau kamu, negara ini ibaratkan dirimu. Nanti suatu saat kan kamu mungkin ada yang jadi bapak-bapak, ada yang jadi ibu. Nah, bagaimana supaya negaramu itu tidak bangkrut atau rumah tanggamu nanti suatu saat kalau kamu sudah jadi orang tua tidak bangkrut. Apa ya? Yang pertama adalah harus perencanaan anggaran. Ya, tadi di sini di peta konsep nanti saya manukan ya, apa? Saya hubungkan absensimu dengan e-learning. Jadi ada perencanaan anggaran. Nah, jadi orang tuamu sudah merencanakan kamu semester 5 sekarang. Berarti 2 tahun lagi, 5, 6, 7, 8. 1 tahun sekali setengah lagi kamu harus lulus. Ini enggak memberatkan perencanaan anggaran keuangan orang tua. Nah, misalnya sampai semester 10, sampai semester 12, bayar terus. Ya, kamu juga tidak akan, kan tujuanmu setelah lulus kamu dapat itu toh, apa, memperoleh pekerjaan. Ini harus dianggarkan perencanaan anggaran. Nah, kapan perencanaan anggaran dilakukan? Setiap digedok itu setiap akhir tahun, bulan Desember. Yang kedua pengumpulan penerimaan. Nah, cuma direncanakan kon di duit oleh. Nah, pendapatan kalau negara pajak, cukai. Kalau kamu dari mana? Misalnya orang tuamu dari gaji. Kalau orang tuamu petani ya, bagaimana supaya bisa panen banyak ya, sehingga tidak rugi. Kalau pertanian harus menyewa orang 10, bisa 1 hektar, dikurangilah jadi 5 supaya bisa ada efisiensi. Yang ketiga adalah pengendalian belanja. Hati-hati sama marketplace. Kalau kamu nggak kuat godaannya, pay letter macam-macam, jebol dompetmu. Nah, pengendalian belanja penting. Belilah yang penting-penting aja, bukan yang penting beli. Bukan, belilah yang penting, bukan yang penting dibeli. Eh, yang penting dibeli ya, pokoknya seperti itu. Nah, jadi kalau kamu mahasiswa, belanjamu apa? Pertama mungkin buku, kedua mungkin pulsa, ketiga mungkin BBM di situ. Jangan beli yang lainnya. Misalnya masih sarjana kok sudah QQ, waduh, kena judi. Yang kedua ada pengelolaan utang. Utang itu hati-hati. Ini gak iso ya gak usah utang. Tapi kalau harus utang, ini harus skala bijak dengan tingkat bunga, jangka waktu, strategi untuk mengurangi risiko. Nah, yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas. Transparan. Jadi negara itu judi piro. Nah, sekarang itu sering pusing ya. Pemerintah bangun ibu kota negara. Besok Februari pil
Pres. Nah, ketika suatu proyek itu tidak segera cair, waduh itu mesti dibuat bangun macam-macam. Padahal belum tentu ya. Dan akuntabilitas, akuntabilitas itu apa? Pokoknya sesuai dengan buku akuntansi. Akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan. Kowe tuku bensin ya 10.000 ning pom bensin. Kok 11.000 lho ning tonggone nek tuku kan bensin sak liter misalnya 11 atau 10.000 dapat gak sampai seliter. Berarti harus akuntabel. Oh iya belinya ini. Gak mungkin beli bensin 1 liternya 100.000 kecuali kamu di Papua. Yang ketiga ada pengelolaan resiko. Resiko ekonomi dan cadangan nah, resikonya apa? Nah, seperti sekarang tahun politik, nah, tahun 2020 kemarin kamu mengalami pandemi, eh, banyak yang perusahaan gulung tikar sehingga tidak penting-penting ya kau satu tuku. Kamu yang penting apa? Kuliah bagaimana? Jangan minta beli bis misalnya. Itu kamu penting untuk beli aja. Yang ketujuh adalah evaluasi dan monitoring. Ya, melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan. Nah, ini bapakmu kayak tiap bulan sama ibumu misalnya, ini bayar listrik belum? Nah, sudah bayar kuliah belum? Nah, loh kemarin sudah dikasih uang bayar kuliah kok belum? Apa namanya? Ngisi KRS-KS. Wah, itu dari evaluasi dan monitoring ketahuan. Yang kedelapan adalah keterlibatan pihak ketiga. Pakar ekonomi akuntan, misalnya Pak siapa itu ya? Biasa ahli ekonomi, misalnya, aduh lupa itu, yang rambutnya putih itu, gitu. Seperti itu dia akan ngomong. Jadi perlu diocai, negara itu perlu diocai. Nah, di kehidupan biasa itu yang disebut dengan pihak ketiga. Nah, jadi nek kowe nek di rumah diocai ibumu, dirungokno. Wah ya sekolah kok gak nang budal misalnya. Sudah hampir jam setengah 8. Gotai, kayak itu. Negara juga seperti itu. Oh, ini harusnya 5 tahun itu Pak Jokowi bangun apa saja. Nah, itu ada makanya di Kompas TV ya. Itu ada debat 2 jalur misalnya. Debat mata Najwa itu pakar ekonomi. Nah, itu gimana untuk mengatasi kelangkaan minyak, mengatasi ini harga apa ya? Harga beras naik. Ini Pak Jokowi sudah paling diomelin. Regane beras kok mudah. Nah, akhirnya Pak Jokowi berencana untuk impor beras. Soalnya memang tidak ada yang orang nanam padi. Kecuali di daerah aliran sungai-sungai itu mungkin saja. Misalnya di pinggir Bengawan Solo. Kalau di sini insya Allah wilayah Mojokerto itu masih bagus untuk menanam padi. Coba kamu ke Bojonegoro, ke Lamongan sana. Hutan aja sudah habis. Nggak ada. Itu tadi ya. Terus APBN. Perencanaan anggaran ya kita lihat. Proses perencanaan anggaran. Proses perencanaan anggaran adalah langkah yang diambil untuk merencanakan dan mengatur pengeluaran keuangan suatu organisasi atau ada Linam 7, 8, 9, 10, 10 macet lah internetnya.
Nah, ini ya, kita buka satu persatu. Bahwa APBN ternyata ada 10 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan. Di peta konsep itu ya. Tujuannya apa? Pastikan kamu nanti ketika milih presiden yang kamu pilih, memiliki tujuan-tujuan yang menurutmu sangat menguntungkan bagimu. Nah, tujuannya Pak Jokowi kemarin kepala 10 tahun apa? Mereka daerah tertinggal, Papua, harga satu harga. Seharusnya bisa membuat mobil nasional kok ternyata gak jadi ya. Pengumpulan data. Pengumpulan data penting untuk pendapatan pengeluaran. Ini data sekarang bisa secara online ya. Menetapkan periode anggaran. Nah, kalau dulu zamannya Presiden kedua Soeharto, setiap Juni dan Juli itu terjadi pergantian. Maret, April ya, bukan sih. Maret, April pergantian anggaran. Kalau sekarang anggarannya mulai bulan Januari sampai Desember. Anggarannya berbeda. Terus keempat, penentuan pendapatan. Ada penemuan pendapatan. Kira-kira setahun itu oleh duit nggak? Harus berapa? Negara misalnya satu tahun harus 100 triliun. Nah, tapi itu pendapatan harus pasti. Nggak sampai 100 triliun ya. Banyak negara-negara yang kolab juga. Seperti kamu. Kamu selama satu semester mata kuliahmu, apa yang harus kamu ambil? Berapa SKS? Berapa paketannya? Sehingga nanti semester ke-8, 7, 8 itu nggak skripsi toh, enak-enakan. Bukan enak-enakan ya. Tinggal nggak usah mikir harus ngulangi mata kuliah apa sih. Penentuan, penentuan, nah, penentuan pendapat seperti itu, pendapatan. Jadi, nah, dengan setahun itu, ternyata lebih. Dan kemarin tak ceritakan yang dibangun itu ternyata melebihi anu lah, ada APBNP, pengganti atau perubahan. Penentuan pengeluaran. Nah, ada operasional, gaji, tunjangan, karyawan, biaya pemasaran di situ. Pembuatan anggaran awal, nah, awalnya misalnya 100 juta ya 100 juta. Jangan lebih. Nanti siapa yang membayar lebih? Peninjauan dan penyesuaian. Peninjauan dan penyesuaian, jadi lakukan penyesuaian yang diperlukan agar anggaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Didelok mana ya? Nah, kalau di pihak dosen itu namanya ada sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen se-Indonesia itu dicatat 1 tahun itu 1.000 dosen tuh apa? Ternyata yang melebihi 5.000 dosen misalnya. Yang 4.000 nggak bisa ikut lulus, yang 1.000 bisa. Nah itu sudah dianggarkan kalau orang ini seluruh dosen itu berapa? Misalnya 10.000, berarti selama 10 tahun baru bisa mentas semua. Nah, seperti itu. Dan jangan sampai ketika lulus, lolos, nggak ada uangnya. Oh, ternyata untuk ini. Makanya ini PP P3K, siapa CPNS ya. Kamu ada yang daftar nggak ya? Ya, coba misalnya ikut daftar atau bagaimana gitu. Yang ketujuh, penetapan anggaran akhir. Setelah itu, implementasi dan monitoring. Yang 10, evaluasi dan pelaporan. Nah, itu beberapa yang disebut dengan alur atau teknik dalam menyusun keuangan pemerintahan, keuangan negara. Jadi ada tekniknya. Oh, ada anggarannya. Oh, ada periodenya. Oh, ada yang ngawasi. Banyak ya ternyata. Nah, paling enggak kamu dengan ikut kuliahnya Pak Dian ini, oh ngerti. Nah, oh, saya sekira mati ya. Oh, Masya Allah. Sorry, sorry ya.
Mhm. Saya baru tahu, sorry ya, Nek. Paling nggak bisa ceritanya. Oke, eh, ada yang tanyakan dulu sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mata kuliah pertama ini. Setelah itu kita ketemu lagi jam berapa? Jam 12. Monggo, tanyakan dulu sebelum kita akhiri. Atau mungkin nggak begitu jelas, nggak begitu jelas, tanya. Jadi Pak Dian siapa tahu tadi loh, ternyata baru ngerti ada screen-nya mati. Nah, monggo, siapa yang mau tanya? Apakah jelas atau belas? Masih Pak Dian dulu. Jelas atau belas? Apa ya setelah itu? Just buka lagi atau kita akhiri ya. Ah, kalau nggak ada yang bertanya, berarti bisa kita akhiri dulu dan kita buka lagi jam 12. Tapi sebelumnya bisa kita foto lagi ya. Pokoknya nggak boleh bosen foto. Terus, oke, monggo dibuka lagi. Setelah itu kita akhiri. Dan nanti saya WA lagi ya. Lihat. Monggo dibuka semuanya. Monggo dibuka sebentar. Mas Paul Malekosa, Nabil, Fatikatur, Nindi, Mbak Sarah, Nadia, Amalia, Mbak Aprilia. Nah, jadi buka semua kameranya. Mm-mm. Kita foto lagi untuk bersensi. Dan nanti kamu absensinya lihat dari video yang saya Pak Sedian share. Jangan lupa like, subscribe, like dan komen. Misalnya kok kurang jelas, kita masih ada pertemuan 4 kali lagi ya, 4, 5, 6, 4, 5 kali ya. Oke, yang lainnya apakah nggak bisa kameranya? Kalau nggak, kita sini aja. Saya absen, ada namanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, ya kita akhiri dulu ya pertemuan ini untuk jam 12 nanti. Nanti kan sudah selesai Pak Prapto, saya dikabari ya. Supaya kita bisa mulai supaya nggak seperti tadi nunggu terlalu lama Zoom-nya. Saya khawatirnya ke sana juga bagi mereka yang pulsanya cekak. Syukur-syukur sebenarnya kalau bisa ketemu di kelas. Tapi hari ini jelas nggak bisa ya. Oke, kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih kehadiran untuk jam pertama. Kita ketemu jam kedua. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.